Halo semua, kembali lagi di channel Belajar Coding bersama saya, Izan. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang struktur kontrol percabangan, khususnya untuk dua kasus dan lebih dari dua kasus. Untuk percabangan dua kasus, maka kita menggunakan statement if-else. Misalnya, dari satu kasus yang telah kita buat sebelumnya, untuk menentukan apakah bilangan tersebut adalah bilangan positif. Kita ambil codingan kita sebelumnya. Nah, bagaimana jika user menginputkan bilangannya adalah bilangan negatif? Misalnya kita run, tunggu, kita restart terlebih dahulu. Kita run. Nah, masukkan bilangan negatif, misalnya negatif 3. Maka tidak ada output yang dikeluarkan. Oleh karena itu, kita harus menambahkan kondisi lain, ya, kasus kedua, jika user menginputkan angka selain dari 0, yaitu selain lebih dari 0, yaitu angka negatif. Maka untuk kasus ini kita bisa menambahkan statement else. Misalnya, else di sini sejajar dengan if, kemudian diakhiri dengan titik 2. Setelah else tidak ada kondisi, kemudian kita buat indentasi yang menandakan bahwa dia adalah bagian dari statement else. Kemudian A adalah bilangan negatif. Nah, kita eksekusi, misalnya sekarang user menginputkan negatif 2. Negatif 2 sama dengan bilangan negatif. Nah, ini menandakan bahwa jika kondisi pertama false, maka tidak akan mengeksekusi sintak yang berada di statement tersebut karena kondisinya false, berarti dia akan mencari kondisi lainnya. Nah, di sini kondisi lainnya adalah selain dari bilangan lebih dari 0. Jadi selain bilangan lebih dari 0, maka dia akan mencetak bilangan tersebut adalah bilangan negatif. Oke? Bagaimana jika kondisinya lebih dari 3 kasus? Maka kita akan menggunakan statement else if atau dalam Python statement elif. Misalnya kita membuat program sederhana untuk menerjemahkan sebuah nilai huruf pada siswa. Misalnya kita buat variabel nilai, kemudian user menginputkan nilainya berupa huruf. Kemudian ada beberapa kondisi di sini. Misal user menginputkan nilai A, atau nilai B, nilai C, maka kita akan mencetak sesuatu yang menandakan nilai atau yang menandakan atau menginformasikan nilai tersebut. Misalnya if nilai setara dengan inputan user adalah nilai A, maka kita cetak jika kondisi ini true, maka cetak nilai Anda baik sekali. Kemudian kita gunakan elif, nilai setara dengan B, jangan lupa titik 2 setelah if dan elif, kemudian berikan indentasi. Jika kondisi ini benar, maka eksekusi blok kode yang ada di dalam elif. Print nilai Anda baik. Kemudian kondisi selanjutnya, elif lagi, nilai sama dengan C. Print nilai Anda cukup. Terakhir, kita tutup dengan else. Jadi selain A, selain B, selain C, selain itu maka akan dianggap else.
Jadi kalau kita memberikan nilai F, G, H, I, J, maka akan dianggap else. Dia akan mencetak print nilai Anda tidak valid. Misalnya seperti itu. Oke, coba kita eksekusi. Run. Masukkan nilai huruf Anda. Kita tulis B. Misalnya, nilai Anda baik. Apa yang terjadi? Jadi pada waktu user menginputkan nilai B, maka akan dicek di kondisi pertama. Di sini nilai membawa nilai B. B apakah setara dengan A? Tidak setara, berarti kondisinya false. Berarti dia akan mencek kondisi selanjutnya. Elif jika nilai setara dengan B. Nilai adalah B, berarti B setara dengan B. Berarti kondisi true. Maka akan dieksekusi. Karena kondisinya true, maka akan dieksekusi blok kode yang ada di bawah elif ini, kondisi ini. Berarti akan dicetak nilai Anda baik. Kemudian program langsung selesai, tidak akan lagi mengecek kondisi-kondisi lainnya. Oke, nah kita eksekusi lagi, run. Misalnya saya tulis di sini G, enter. Nilai Anda tidak valid. Berarti akan cek kondisi pertama, tidak setara dengan A, tidak setara dengan B, tidak setara dengan C. Berarti selain A, B, C, dia akan cetak nilai Anda tidak valid. Bagaimana jika user menginputkan nilai A-nya kecil? Apa yang terjadi? Enter. Nilai Anda tidak valid. Nah, kenapa? Karena Python adalah case sensitive, dia membedakan huruf besar dan huruf kecil. Kita bisa menambahkan operator logika OR nilai setara dengan A kecil. Jadi, jika nilainya A atau nilai A-nya kecil, jadi jika salah satu kondisinya true, maka cetak nilai Anda baik sekali. Jadi, boleh kita tambahkan kondisi operator logika. Jadi, satu kondisi, satu statement if bisa ada beberapa kondisi. Boleh pakai operator OR ataupun operator AND. Di sini berarti B, di sini berarti C. Sekarang program kita bisa mendeteksi apakah itu huruf kapital atau huruf kecil, maka tidak akan terjadi error. Misalnya B kecil sekarang. Enter. Nilai Anda baik. Itulah implementasi dari struktur kontrol percabangan menggunakan if else, if elif, dan else. Oke?